Pagi ini di Metro City, tepatnya di Villa Patrick, tampak beberapa orang sedang berkumpul membahas sesuatu yang sangat serius. Sudah tidak dapat dibantah lagi semenjak Robin mengambil alih perusahaan dan memaksakan diri menjadi kepala keluarga Patrick, kini hari demi hari keluarga itu kian terpuruk dan semakin merosot jatuh. Hal ini bisa dikatakan terbalik. Walaupun kini keluarga Smith dan William tampak tidak terlalu agresif lagi di bursa saham dan tampak mengendurkan aktivitas mereka di dunia bisnis, namun perusahaan Future of Company saat ini tampak menyapu habis semua peluang di segala lini. Tentu saja hal ini sangat meresahkan bagi Robin. Sejak perusahaan Future of Company mengambil alih Smith Group, tidak berapa lama kemudian perusahaan itu juga mengakuisisi William Group Company menjadi anak perusahaan mereka sehingga membuat FOC kini digadang-gadang sebagai calon raksasa tunggal di negara ini melampaui perusahaan milik keluarga Walker dan Patrick. Tentu ini bukan anggapan kosong belaka. Sejak perusahaan FOC mendeklarasikan berdirinya perusahaan itu di Star Hill, mereka secara membabi buta telah memenangkan tender untuk pembangunan di New Village dan juga Country Home yang terkenal sebagai markas besar San Diego, salah satu anak buah Robin. Atas dasar tidak puas hati dari para investor dan pemegang saham di perusahaan yang dipimpin oleh Robin dengan kebijakan-kebijakan kontroversi yang dia buat, kini satu persatu mereka mulai melepaskan diri dan berpaling ke Future of Company. Hal ini juga diperburuk dengan berpindahnya para pemasok bahan material yang kini berhenti memberikan pasokan barang kepada perusahaan Patrick dan beralih kepada FOC. Kini perusahaan Patrick benar-benar berdiri sendiri tanpa ada yang sudi berinvestasi di perusahaan itu. Sulit. Benar-benar sangat sulit saat ini. Aku bahkan tidak bisa berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan perusahaan. Jika terus begini, kekuatan finansial kita akan semakin melemah. Nilai perusahaan akan menurun, dan lama-kelamaan perusahaan akan seperti ayam sayur yang menderita penyakit menunggu mati. Kata Robin sambil membanting tangannya di atas meja. Kehadiran FOC benar-benar membawa malapetaka bagi kita tuan. Saat ini proyek pembangunan kita di Megatown terpaksa terhenti beberapa kali karena kurangnya bahan material. Ini terjadi akibat para pemasok sudah tidak memiliki lagi rasa percaya kepada kita akibat terlalu lama menunggak kepada mereka. Kata Ramsey sambil menarik nafas berat. Bagaimana dengan Paul? Tanya Robin. Beruntung kita masih bisa meminta bantuan dari ular berkepala dua itu, Tuan Besar. Jika tidak, entahlah. Mungkin proyek kita yang berada di Megatown tidak akan mengalami peningkatan. Walaupun hanya 10%, tapi setidaknya Paul ini sangat membantu dan dialah kini satu-satunya harapan kita yang tersisa. Kata Ramsey lagi. Aku mendengar bahwa kau telah meminta beberapa barang dari Hill Street. Apakah sudah berhasil didapatkan Ramsey? Tanya Robin. Untuk saat ini gelombang pertama telah berhasil sampai di Megatown tanpa ada hambatan sama sekali. Untuk gelombang kedua, baru sampai sekitar 25% dan itu akan terus diupayakan agar dapat memenuhi target kita. Mereka menumpuk bahan-bahan logistik di Hill Street dan ini memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan dengan bantuan Paul. Kata Ramsey lagi membuat Robin sedikit menarik nafas lega. Segera lakukan pembayaran kepada Paul itu. Beri juga beberapa hadiah untuk membuat perut serigala itu kenyang. Saat ini kita sangat membutuhkan seorang pengkhianat seperti Paul ini. Aku yakin jika perutnya kenyang, maka dia tidak sulit untuk dikendalikan. Kata Robin dengan senyum jahatnya. Serahkan saja semua kepada saya, Tuan Besar. Saya akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Selama ini kita masih belum mengalami hambatan berarti. Itu karena Paul ini mampu menangani dan meyakinkan Presiden Barry dan pimpinan proyek seperti Ronald. Ketika gelombang kedua ini selesai disalurkan ke Megatown, kita akan segera memutuskan hubungan dengan Paul ini. Biarkan dia dengan nasibnya sendiri dan kita akan lepas tangan. Kata Ramsey juga dengan senyum jahat. Benar-benar tuan dan bawahan yang sangat akur. Lakukan dengan sebaik mungkin. Aku akan memberimu 5% dari hasil serah terima kelak jika proyek ini selesai 100%. Kata Robin memberi janji yang disambut dengan tepuk tangan semua yang hadir di tempat itu. 3 hari sudah Jerry bekerja sebagai karyawan di bagian logistik. Semakin hari semakin dia menemukan kesewenang-wenangan di lokasi proyek itu.
Arslan yang dibantu oleh dua orang anak buah Tuan Syam juga bertungkus lumus merekam, mencatat segala bentuk aktivitas keluar masuk barang-barang yang telah diselundupkan dari Hill Street menuju sebuah gudang kemudian akan disalurkan ke Megatown di mana proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan Patrick sedang berlangsung. Pandangan Jerry kini tertuju ke arah 4 mobil berat panjang yang syarat akan segala jenis bahan material seperti semen, batako, keramik, besi cor, dan beberapa bahan lainnya kini terparkir siap untuk diberangkatkan. Berapa ratus ribu nilai bahan material itu? Ini benar-benar sangat keterlaluan. Aku akan segera turun dan mencocokkan pembukuan dengan barang yang tersisa. Kata Jerry dalam hati lalu bergegas turun sambil membawa buku tebal dan panjang di tangannya. Jerry secara diam-diam terus melakukan penghitungan selama beberapa jam dan dia menemukan kesenjangan antara catatan di kwitansi barang masuk yang harus dibayar oleh perusahaan dan barang yang sebenarnya ada di dalam gudang itu. Ini kurang dari hampir setengahnya, kata Jerry dalam hati. Jerry kemudian mendekat ke arah mobil berat yang syarat dengan muatan itu dan mencocokkan dengan yang ada di buku. Seharusnya cukup. Berarti bukan salah dari pemasok. Tapi ini jelas penggelapan yang dilakukan oleh staf perusahaanku sendiri. Kurang ajar. Pantas saja perusahaan mengalami kerugian, kata Jerry. Bukankah aku telah memperingatkan kepada MUMR Jerry? Kau tidak perlu melakukan pengecekan. Kau hanya menunggu di depan komputer MU dan biarkan tim yang akan memberi laporan. Mengapa begitu sulit bagimu untuk menuruti kata-kataku? Bentak satu suara dari belakang. Maaf Tuan Paul. Tadi aku mengejar seekor tikus yang lari dari ruangan kerjaku dan masuk ke dalam gudang, kata Jerry sambil sekuat tenaga menahan geram di hatinya. Alasan yang tidak masuk akal. Sekarang kemasi semua barang-barang MU dan kau dipecat, kata Paul setengah berteriak. Apakah Anda yakin akan memecat saya Tuan Paul? Tanya Jerry dengan nada sinis. Mengapa tidak? Anak muda, aku peringatkan kepada MU. Jika kau berani terlalu banyak bicara di hadapan Tuan Ronald, aku akan pastikan akan memotong lidahmu. Ingat itu baik-baik, ancam Paul kepada Jerry. Sekarang silakan kembali ke ruangan MU, kemasi barang-barang MU, dan angkat kaki dari sini. Baik Tuan. Saya akan keluar dari tempat ini, kata Jerry lalu segera berbalik menuju ruangannya. Sebaik sampai di dalam ruangan kerja, Jerry segera mengirim pesan teks kepada Ronald bahwa dia telah dipecat dan akan segera keluar dari lokasi proyek sebentar lagi. Menerima pesan teks itu, Ronald segera memperingatkan agar Jerry hati-hati karena Paul pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Jerry tidak takut sama sekali dengan orang-orang Paul. Dia dengan santai segera mengemas barang-barangnya dan mengambil memory card yang berisi segala file yang dibutuhkan sebagai bukti. Lalu segera melangkah keluar dengan tenang. Sesampainya di luar, Jerry segera mengatakan kepada Arslan untuk mengunci barrier gate sampai dia benar-benar telah pergi jauh meninggalkan Hill Street. Arslan segera paham dan langsung melakukan apa yang disuruh oleh Jerry. Tak lama setelah Jerry pergi, kini tampak Paul sibuk mencari-cari Jerry ke sana kemari dan mulai panik karena beberapa laporan ternyata dibawa kabur oleh Jerry. Cari anak itu. Jika bertemu, rampas tasnya dan bawa kepadaku. Jangan lupa patahkan juga kakinya agar dia menjadi cacat, kata Paul dengan geram. Ramai anak buah Paul kini bergegas masuk ke mobil dan segera melakukan pengejaran. Namun apalah cur, begitu sampai di pos security, ternyata palang pintunya terkunci dan Arslan tampak sedang makan di kantin tanpa memperdulikan teriakan mereka yang meminta Arslan untuk membukakan palang pintu tersebut. Bersambung